Di balik stabilitas keamanan Indonesia, ada dua tokoh besar yang kini mengatur arah dan strategi Polri dari kursi teratas. Satu dikenal sebagai jenderal lapangan, yang satunya lagi, profesor berseragam. Inilah kisah dua jenderal, Komjen Fadil Imran dan Komjen Dedi Prasetyo. Dua kutub, satu misi, menjaga Republik. Agustus tahun 2025 menandai babak baru dalam peta kekuasaan dan arah kebijakan Polri. Dua nama besar resmi menempati posisi kunci, Komjen Pol. Fadil Imran dilantik sebagai asisten utama Kapolri Bidang Operasi, Astama Ops. Sementara Komjen Pol Dedi Prasetyo menduduki kursi Wakapolri, posisi tertinggi kedua di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Di atas kertas, ini hanyalah mutasi rutin. Tapi di baliknya, ada dua poros gaya kepemimpinan yang sangat berbeda, ibarat dua kutub magnet yang tak sama arah, tapi saling menarik untuk menjaga keseimbangan satu lembaga. Fadil bukan nama baru dalam percakapan publik. Sejak menjabat Kapolda Metro Jaya, ia dikenal luas sebagai pemimpin yang tak suka duduk diam. Lahir di Makassar dan tumbuh dengan tradisi Bugis yang keras kepala namun penuh prinsip. Gaya kepemimpinan Fadil dibentuk dari realitas lapangan, bukan teori di ruang kelas. Ia meniti karir dari dunia reserse, berhadapan dengan pelaku kriminal, jaringan siber, hingga kejahatan terorganisir. Di tangannya, kasus-kasus besar seperti pembunuhan sadis Rian Jombang dan kelompok siber Muslim Cyber Army dibongkar tuntas. Pendekatannya lugas, kerja keras, tangan dingin, dan respons cepat. Bagi anak buah, Fadil adalah pemimpin yang turun ke lapangan sebelum tanya laporan. Namun, menariknya, Fadil juga aktif di luar institusi. Ia adalah Ketua Umum PBSI 2024-2028, dan juga menjabat sebagai Komisaris BUMN Main ID, yang membawahi tambang-tambang besar milik negara. Dalam diam, ia sedang merancang satu hal, bahwa keamanan nasional tidak berdiri sendiri, tapi bersinggungan langsung dengan ekonomi dan olahraga sebagai jembatan sosial. Jika Fadil dibentuk oleh jalanan, maka Komjen Dedi Prasetyo dibentuk oleh pemikiran. Lahir di Magetan, Jawa Timur, Dedi punya jejak akademik yang mengesankan. Ia adalah satu dari sedikit perwira tinggi Polri yang menyandang gelar profesor, dan menjadi jenderal dengan jumlah buku terbanyak yang pernah ditulis, 27 judul, menurut rekor Muri. Karir Dedi seakan memperlihatkan dua dunia yang bersatu, intelektualisme dan manajemen birokrasi. Sebelum menjadi Wakapolri, ia sudah menjabat sebagai Kepala Divisi Humas, lalu Asisten SDM, kemudian Irwasum Polri. Dalam rapat-rapat strategis, mereka mungkin tidak selalu sepakat. Tapi justru dari ketegangan dua gaya inilah, lahir keputusan-keputusan besar yang tidak memihak ego, tapi keberlangsungan lembaga dan harapan masyarakat. Ketika publik bertanya siapa yang akan jadi pemimpin Polri ke depan, nama Fadil dan Dedi akan selalu muncul berdampingan. Bukan karena mereka bersaing, tapi karena mereka mewakili dua sisi dari tubuh kepolisian yang ingin berubah, satu memegang pedang, satu membawa pena. Di ujung kekuasaan Polri saat ini, berdirilah dua orang yang sangat berbeda namun dibutuhkan secara bersamaan. Komjen Fadil Imran, dengan strategi lapangan dan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Komjen Dedi Prasetyo, dengan kekuatan narasi dan tata kelola berbasis pengetahuan. Agustus tahun 2025 menjadi tahun di mana Polri tak hanya diperbarui dari sisi struktur, tapi juga diperluas dari sisi karakter. Dan Fadil serta Dedi bukan hanya perwira, mereka kini adalah simbol dari transformasi institusi yang lama ditunggu. Di tangan Fadil dan Dedi, Polri sedang melangkah ke fase baru, lebih strategis, lebih manusiawi. Siapa menurut kamu yang paling cocok jadi pemimpin Polri ke depan?